Nanti di tengah jalan itu sedang enak-enaknya ibadah, tahu-tahu kita mendapatkan tipuan-tipuan dunia. Lu mah enak kok, laki lu kerja bangunan, kerjaannya selalu ada, sholatnya rajin. Aduh, orang laki mah di rumah boro-boro. Nah, itu istri kita dapat ujian tuh, dapat dapat pujian begitu tuh. Padahal namanya ibadah tujuannya karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, puji syukur kepada Allah sallallahu kepada Nabi Muhammad. Ya. Pagi hari ini kita akan mengkaji hikmah kitab Al-Hikmah yang ke-20. Ya. Karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aradat himmatu salikin intakifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatikul haqiqah alladzi tatubuhu amamaka wala tabarrajat jawahirul mukawinat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tiada kehendak dan semangat orang salik yang mengembara menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, bukan itu tujuan, dan teruslah mengembara berjalan menuju ke depan, dibikin pula tidak tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Jadi salik itu orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Dia on the track menuju Allah. Nah, orang yang ibadah, Pak, orang ibadah. Bapak, saya, kita semua kalau ibadah, saking nikmatnya ibadah, itu akan ada bisik-bisik. Wah, Pak Garnoto itu sudah baik. Kita mendapat bisik itu dari luar itu. Katakanlah pendapat orang tentang kita. Aduh, kamu tuh enak ya suami kamu kalau subuh berjamaah, suami kamu tuh penyabar, kamu enak ya anak-anak kamu itu gampang ya terurusnya. Kita kan tujuan hidup kita kan tidak untuk mendapatkan pujian dari manusia, Pak. Hidup kita tuh tujuannya itu ke sana itu. Langsung kepada hakikat. Tujuan kita kepada Allah itu, ibadah kepada Allah tujuannya penghambaan kepada Allah itu. Nanti di tengah jalan itu sedang enak-enaknya ibadah, tahu-tahu kita mendapatkan tipuan-tipuan dunia. Lu mah enak kok, laki lu kerja bangunan, kerjaannya selalu ada, sholatnya rajin. Aduh, orang laki mah di rumah boro-boro. Nah, itu istri kita dapat ujian tuh, dapat pujian begitu tuh. Padahal namanya ibadah tujuannya karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia. Maka jamaah sekalian, kalau kita dalam proses ibadah, kita lagi pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh, tahu-tahu di tengah jalan kita dipuji, ya sudah istighfar saja. Tapi jangan berhenti di situ, karena itu bukan tujuan kita. Halus sekali setan itu mainnya. Dikasih pujian kita supaya kita terlena. Kalau orang lain tidak lah, orang lain tidak. Saya disclaimer dulu, kalau orang lain tidak. Itu para guru-guru kita ya, para ustadz, para kiai. Enggak lah, mereka orang baik. Tapi saya itu kadang-kadang kalau saya pakai sorban tuh berasa. Di satu sisi kadang-kadang saya punya sorban yang diberi orang lain yang harus saya pakai. Supaya pemberinya juga senang. Tapi kadang-kadang orang bersurban, orang berjubah itu juga terusik hatinya. Saya secara pribadi ya. Orang lain di luar sana mungkin tidak. Nah, orang yang taat, semangat, rajin, salik itu, orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu
Ketika Allah menampakkan sesuatu yang sifatnya gaib, bisa jadi dia berhenti. Padahal bukan, jangan berhenti itu. Contoh ketika doanya terkabul. Awas itu. Jamaah kalau banyak permintaan, kemudian permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti ibadahnya. Jangan, Pak. Atau ketika kita dalam perjalanan ibadah, tahu-tahu anak kita dapat prestasi, istri kita dapat prestasi, kita dapat prestasi, hati-hati, Pak. Karena bukan itu sebenarnya tujuannya. Pak, sekarang bisnisnya bagus, belum lama itu baru 2 tahun yang lalu kita ngobrol di sini ya, Bapak nggak punya modal, tahu-tahu sekarang Bapak sudah maju, Bapak sudah punya karyawan banyak, itu gimana Pak? Waduh, hati-hati itu Pak. Sehalus itu mainnya dia. Teruslah mengembara berjalan menuju ke depan. Maksudnya tujuan kita memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Agim itu sering bilang, udah nggak usah dilihat kiri kanannya. Selama yang kita lakukan baik dan tidak merugikan orang, sudah jalan aja. Orang menilai kita begini begitu, biarkan saja dia punya mulut. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa ini semata-mata ujian. Kita ini pernah hidup susah, Pak. Katakanlah kita pernah hidup susah. Kita mengadakan, kita ibadah kepada Allah, rajin ya Allah gitu. Udahlah. Memang ini sudah takdir kita gitu. Orang-orang punya rezeki lebih karena dia kerja keras. Kita rezeki kita tidak lebih karena kita mungkin kurang kerja keras. Atau ini bagian kita, mungkin nanti anak kita lah yang hidupnya mapan. Sudahlah itu. Nikmat sekali ibadah, ngaji gitu, di rumah berperan baik gitu, di tengah masyarakat berperan baik gitu. Tahu-tahu berubah hidup itu. Yang tadinya punya 1 motor juga kredit, tiba-tiba bisa beli 2 motor dan itu cash. Yang dulu kalau mau kemana-mana itu pinjam mobil tetangga, antar beli bensin, tahu-tahu dia bisa punya mobil walaupun second. Hidup itu berubah itu, tek. Wala tabarrajat jawahirul mukawwinat ilawan adat. Jadi ada itu keindahan-keindahan dunia menggoda itu. Kan memang ibadah kepada Allah itu sehalus itu, Pak. Sehalus itu. Sampai pada nanti ada bab berikutnya itu. Orang berdoa kepada Allah tuh sebetulnya orang yang suuzon. Itu nanti ada babnya itu. Di satu ayat kita disuruh berdoa, tapi di ayat lain kita tuh dianggap suuzon. Min ya Allah panjangkan umur. Seolah-olah Allah akan kasih umur kamu pendek. Ya Allah tolong sehatkan saya. Seolah-olah Allah akan ngasih kamu penyakit. Suuzon. Orang berdoa tuh suuzon. Itu ya. Makanya tapi pendapat itu diperkuat oleh pendapatnya Nabi Ayub kan. Artinya Nabi Ayub memang dipaksa oleh istrinya. Bang, berdoalah, abang ini Nabi. Duh, aku mau doa apa? Udah banyak Allah kasih gitu. Maksudnya dari umur sekian sampai sekian dikasih sehat, ini cuma dikasih berapa tahun sehat, sakit. Masa udah ngeluh. Itu kan alasannya kenapa Nabi Ayub tidak mau berdoa. Gitu. Nah kalau kita bangga dan mengikuti nasihat yang mengatakan Allah tuh sukanya diminta, mintalah yang banyak. Oh, udah minta, apalagi mintanya materi terus itu. Ya Allah, itu tetangga saya belum apa-apa, udah rumahnya 2 lantai, kok saya masih gini-gini aja bocor. Ya Allah, pengen gitu punya motor supaya bisa ngaji, supaya bisa nganter anak sekolah. Ya Allah, tolong ini tabungan saya jangan dikurangi. Saya mau pergi umroh, saya bukan mau ngapa-ngapain, mau ibadah. Semua yang diminta materi itu. Dia nggak pernah minta iman, dia nggak pernah minta Islam, dia nggak minta khusyuk dalam sholat, nggak pernah. Ini minta semua duit. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti di tengah jalan itu kita melihat keindahan-keindahan. Banyak tipuan-tipuan di rumah itu. Jadi kalau kita tujuannya kepada Allah, anak kita baik, istri kita baik, rezeki kita bagus, karir bagus, itu kan semuanya kan mukawinat Pak.
Tabarruj mukawinat. Tabarruj mukawinat itu ya alam ini kemudian berubah menjadi indah di sebelah kita supaya kita berhenti. Ah, udahlah. Enggak ngaji, Bang. Lu aja dulu yang iman lu pada kecil, gua mah iman gua gede. Udah, ngaji Tam, lu mah masih bocah, iman lu kecil kalau gua mah itu kamar itu musola dulu kamar mandi gue ngompak gitu. Sekarang udah ada sanya dulu nggak sumur kompak itu gue yang ngompak tapi ngomong kagak sembahyang gitu umpamanya ya. Jangan ya Pak ya. Jadi kesimpulannya gini, jangan berhenti karena godaan kalau kita yang ibadah pada Allah. Aduh, gibah nggak sih? Nggak ya. Jadi saya ada beberapa santri yang kalau subuh tuh suka saya telepon. Kalau subuh nggak kelihatan suka saya telepon. Assalamualaikum Bang, salam. Di mana? Oh ini Kiai gini gini gini. Oh ya, sehat-sehat ya. Enggak, saya cuma tanya itu. Saya sangat kehilangan itu, sangat kehilangan. Anak saya telepon yang perempuan, ayah si Davi takut banget tuh telepon ayah. Kenapa? Dompetnya hilang. Jadi isinya itu SIM, STNK, KTP, ATM hilang. Saya cuma bilang suruh dia bertanggung jawab. Caranya ya suruh telepon ayah lah. Dia takut loh orang salah terus berani tanggung jawab. Ayah nggak mungkin mukul, tapi ayah akan coba ingatkan. Dia udah telepon. Kenapa deh? Gini gini ya gini. Oh, gimana kasusnya? Gini gini ya gini. Oh, ya udah. Sudah nanti diurus. Yang begitu-begitu tuh nggak usah khawatir nanti diurus. Kalau kamu hilangnya itu karena kejahatan orang gitu, dominan kejahatan, kamu enggak apa-apa. Tapi kalau hilangnya kamu ceroboh, ya ayah marah lah. Ya, saya kasih tahu gitu. Tapi diurus nanti. Senin nanti diurus sama ayah. Udah segampang itu Pak, nggak ada apa-apa. Kalau yang sifatnya begitu-begitu, biarkan saja. Ya. Tapi kalau yang hilang itu keimanan, Bapak harus berani negur. Kayak begitu-begitu biasa lah. Ya. Kehilangan materi begitu biasa. Innama nahnu fitnah itu kemegahan yang kita punya apapun bentuknya Pak. Orang kalau hidupnya dari A berubah menjadi katakanlah Z, orang jadi A berubah jadi H, G, orang banyak berubah hidupnya menjadi lebih baik itu ujian semua. Yang kita dapatkan halal Pak, orang kita habis dagang, halal kok uang kita itu. Halal, gimana? Orang kita kerja bangunan dapat gaji kita kumpulin, bisa beli cincin buat istri, kalung buat halal kok. Kita jualan mungkin sembako, mungkin jualan tanaman hias, halal kok Pak. Kita jadi punya tabungan. Iya dia halal, tapi kalau sudah berbentuk anugerah itu udah berbentuk materi, berbentuk benda bisa kita lihat, dia bisa jadi ujian. Saya bilang kalau ada kayak anak saya kehilangan barang, tapi kalau anak santri itu tidak sholat subuh itu saya sudah gelisah sekali. Walaupun saya juga belum tentu baik ya. Kemana Bang? Iya Ustadz, lagi jarang kelihatan nih. Dan jauh-jauh ya, paling saya bilang. Makanya Imam Tustari berpesan kalau kita jalan yang suka noleh ke belakang. Sebab orang menoleh ke belakang itu bisa berhenti. Iya kan? Iya, iya kalau pas berhenti dia masih bisa melanjutkan. Kalau enggak, usul itu hanya kita kepada Allah. Jadi kalau salik itu kita berjalan di atas rel menuju Allah. Kalau usul itu kita sudah merasa nyaman dekat Allah tuh usul. Oke, kita baca bab berikutnya ya. Hikmah yang ke-21. Mana dia? Salik. Jangan, nah ini dia. Kalau kitab yang saya punya itu loncat-loncat itu.
Sekarang ini yang ke-21. Talabuka minhu itihamun lahu wa talabuka lahu gaibatun minka anhu wa talabuka li gairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min gairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaanmu itu kepada Allah itu mengandung pengertian menuduh Allah kamu. Nah itu tadi yang saya bilang. Karena khawatir Allah itu tidak memberi kepadamu. Dan kau memohon kepada Allah supaya mendekatkan diri kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh kepada Allah. Pintamu dari Allah dengan berdoa adalah curiga kepada Allah. Memintamu kepada Allah dengan segala apa yang kamu minta berarti kamu jauh dari Allah. Mintamu kepada selain Allah dengan adalah karena sedikit malu kamu kepada Allah. Mintamu kepada selain Allah adalah karena jauhnya kamu dari Allah. Jadi gini. Kalau kita minta kepada Allah, itu kita dituduh curiga, suzon, ngatur-ngatur Tuhan. Saya nyebutnya tuh ndak enak, tapi ada seorang musisi dulu itu waktu saya pesantren, SMP. Tapi kalau saya sebut takut salah saya. Kalau nggak salah Pak Setiawan Jodi itu, grup Kata Takwa. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu beliau tuh waktu saya SMP itu masih ingat, pernah nulis buku. Saya baca buku itu buku itu mengutip kata-kata Pak Setiawan Jodi. Katanya gini, jangan mentang-mentang sudah ibadah, jangan mentang-mentang sudah nurutin perintah Allah, terus Allah kita atur maunya kita. Itu. Jangan hanya karena kita sudah ibadah kepada Allah, perintah Allah sudah kita turuti, kemudian Allah kita atur maunya kita. Itu saya masih ingat sekali itu nasihat itu. Talabuka minhu itihamun lahu. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bisa dimaknai tuduhan kita kepada Allah. Kenapa? Kalau apa yang kita minta tuh memaksa. Apa yang kita minta tuh mengatur Allah. Ya. Belum lama ini ada anak santri cerita di rumah dengan masalah keluarga. Hanya begitu suatu kesempatan saya lagi ada waktu di kantor, saya WA itu. Sudahlah bang, ini takdir yang harus dijalani, abang nggak bisa mundur. Hadapi saja sudah. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu sudah ngatur, Allah itu sudah ngatur. Takarannya itu sudah diatur. Kayaknya kalau kita lagi ada masalah Pak, jangan kebanyakan narik nafas. Orang-orang juga ngalami. Kita lagi ada masalah nih, nyender. Orang-orangnya dia kayak sendirian. Masalah yang kita hadapi boleh jadi tidak seberat masalah sebagian saudara kita yang lain. Percayalah. Kalau masalah itu tidak kita buat, ya sudah hadapi dengan kelapangan. Tapi masalah itu terjadi karena kita yang buat, hadapi dengan tegar. Ada kasus penipuan dulu itu parah itu sampai ratusan juta itu. Itu teman-teman dekat itu enggak banyak yang nolong Pak. Hampir semua orang bilangnya bodoh, bodoh kamu bodoh, kamu bisa ditipu. Ya sudah hadapi, kita nggak bisa ngurung diri di rumah. Maju terus. Kalau kita minta kepada Allah itu bisa jadi bermakna tuduhan. Apa maksudnya? Karena kita memaksa, kita yang ngatur. Ya Allah, nih anak saya 4, yang 2 berumah tengah, tinggal 2 nih ya Allah. Kalau bisa nih dia nikahnya jangan orang Betawi, orang diatur Tuhan. Bahwa perkiraan dia itu lebih baik dari perkiraan Tuhan. Jadi urusan yang Allah udah atur itu nggak lebih bagus. Yang bagus itu yang diatur. Kan gitu. Makanya ya sakit ya berobat, ya berdoa. Sudah, apalagi kita melakukan. Ya Allah, emang salah saya apa sih? Pakai sakit begini kagak ada obatnya. Untuk aja saya nggak jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya yang jawab. Apa sih salah saya ya Allah? Banyak. Bisa kita bilang gitu nanti. Ya Pak ya, jalani aja itu. Kalau kita minta kepada Allah, jangan memaksa dan jangan mengatur. Itu aja. Yang kedua, kalau kita meminta kepada selain Allah, emang kita nggak punya malu? Jadi dianggap orang nggak punya malu.
Kalau kita minta kepada selain Allah, kita itu dianggap jauh dari Allah. Bisa diartikan kita jauh dari Allah. Lalu sekarang saya dekat sama Bang Raymond. Saya dekat sama Bang Raymond. Bang Raymond punya dana, Bang Raymond punya kuasa. Giliran saya minta tolong sama Bang Disa. Orang bisa menganggap, loh, dia kan dekat sama Raymond itu, kenapa nggak minta ke Raymond aja? Ada masalah hubungan apa dia sama Raymond itu? Orang-orang sekampung ada apa-apa minta bantuan sama Raymond. Kok dia malah paling dekat sama Raymond, tiap hari ada di situ, dia nongkrong main. Kan gitu, Pak. Nah, kita ini sholat, kita ini doa, kita ini ngaji. Katakanlah kita ini dekat dengan Allah, berusaha dekat dengan Allah. Nah, kira kita minta dan berharap kok kepada yang lain. Itu. Jamaah kalau berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini, tidak diberi, Bapak marah nggak? Enggak kan? Maka kalau Bapak minta kepada manusia nggak diberi, yang nggak bisa marah. Allah aja Pak, yang maha segalanya, bisa tidak memberi. Ini konsep orang mau berhutang. Momo itu tuh, ada mama nganterin makanan. Ya berdoa aja. Digeser dulu gitu, deket-deketin. Gitu ya. Allah aja Pak yang kaya, nggak mungkin dia nggak punya, semuanya dia punya. Tapi ketika kita minta, nggak diberi. Kita minta anak kita masuk sekolah negeri, kagak dapat. Anak kita ngelamar kerja, kita minta, ya Allah nih anak saya udah lulus, baru mau kerja, besok mau wawancara, mudah-mudahan ya Allah diterima. Kagak diterima. Allah tuh kuasa, Pak, amat sangat berkuasa, nggak diterima. Kenapa? Itu takdirnya. Itu kehendaknya. Itu yang harus terjadi. Garis kehidupannya begitu yang harus terjadi. Maka kalau kita pinjam uang sama orang, kalau nggak dapet, jangan marah. Orang punya pertimbangan sendiri kenapa nggak dikasih. Saya coba tanya beberapa orang yang kategorinya mampu itu. Saya tanya, gimana cara kamu tuh mengendalikan orang pinjam uang? Kata dia, wah sekarang saya nggak mau Pak Ustadz. Sekarang siapapun kalau mau pinjam itu, saya kudu siapin ininya. Kenapa emang? Loh di rumah itu sertifikat tanah, di rumah saya banyak itu. Buat apa sertifikat tanah itu? Ada orang pakai uang itu 150 juta, sertifikat rumah ditaruh di rumah. Itu dia tinggal di situ, itu rumahnya itu sertifikatnya di sini. Tapi dia nyaman sekali itu, malah saya diblokir. Istilahnya gitu. Baik. Jadi tempat kita meminta hanya Allah. Diberi tidak diberi itu haknya Allah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jangan pernah berharap selain kepada Allah. Kecewa nanti. Kecewa nanti. Maka kalau saya itu terdesak sekali, saya terdesak sekali dana itu. Saya punya beberapa orang yang bisa saya telepon jam berapa saja. Tapi tidak pribadi sifatnya ya Pak. Katakanlah, Pak Ustadz, ini kita mau maulid, duitnya kurang. Kurang berapa? Kurang 5 juta. Cepat. Saya telepon 2-3 orang. Bukan karena kok ustadzan saya, bukan Pak. Assalamualaikum, salam. Pak, ini anak-anak mau maulid duitnya kurang. Nanti kalau ada lembaran mau 50.000, mau 100.000, terserah deh. Oh iya Pak Ustadz, nanti suruh ke rumah aja lah gitu. Dan banyak-banyak bos, kurangnya nggak banyak ini. Kurangnya berapa? Kurangnya 10 juta, tapi banyak juga yang saya telepon. Nanti datang. Saya tanya, dikasih berapa? Kasih, ini 2 juta Kiai. Kasih berapa? Kasih sekian Kiai. Saya punya beberapa nama itu. Yang kalau darurat saya telepon, tapi biasanya untuk musola. Tapi kalau nggak ada, 101% harusnya. Waduh, Pak Ustadz habis betulin, oh ini kamar mandi kemarin, anak-anak bikin kamar. Oh iya, iya. Sehat-sehat ya. Sangat berhak orang tidak memberi apa yang dia punya. Karena Tuhan yang kita sembah juga maha segalanya. Bisa tidak memberi apa yang kita minta, Pak. Makanya orang bisa, ya ada beberapa kasus mungkin Jamal lihat. Orang yang dulunya taat berubah jadi nggak taat karena dia kecewa dengan kehidupan. Jangan. Ya, mintalah hanya kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Berharap kepada manusia, putus. Putus nanti Pak hubungan kita itu.
1 sampai 5. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fihi yumdi. Tidaklah kamu menarik dan mengeluarkan napas kecuali disertai dengan ketentuan Allah yang berlaku padanya. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun atau qadarun fika yumdihi. Tidak ada tarikan napas melainkan ada takdir Allah di situ. Tidak ada kedipan mata kecuali pasti ada takdir Allah di situ. Kun fayakunnya Allah kan cepat Pak dalam kehidupan. Kun fayakun Allah itu cepat sekali. Maka kalau kita menjalani kehidupan itu perubahan kehidupan cepat sekali. Tidak ada tarikan napas kecuali berlaku takdir Allah di situ. Tidak ada kedipan mata kecuali takdir Allah di situ. Apa artinya? Setiap jengkal kehidupan kita ini berjalan karena takdir Allah. Setiap kedipan mata berjalan karena takdir Allah. Sampai Pak, sampai ada orang berbuat tidak baik ke kita, ya itu sudah takdir. Ketika kita sholat sendal kita hilang, ya. Ketika kita di rumah motor kita hilang, secara syariat silakan dilakukan, lapor Pak RT, lapor Pak polisi, silakan. Tapi orang beragama bahwa takdir itu terjadi setiap kali kedipan mata. Takdir itu bisa terjadi setiap kali tarikan nafas. Saya mau tarik kesimpulan begini Pak ya, itu makanannya sudah datang. Saya harus antar anak saya ini. Setiap tarikan nafas, setiap detik kehidupan muslim ada dua hal. Pertama itu nikmat, atau yang kedua itu musibah atau ujian. Setiap saat itu kita dihantui itu, nikmat atau ujian, nikmat atau musibah. Nggak bisa menghindar kita. Jadi pesan paling akhir gini jamaah sekalian, jalinilah kehidupan itu dengan apa adanya. Kerja keras itu ajaran agama. Ihris wala ta'jas kata Rasulullah. Semangat dan jangan lemah. Ya, waduh mau ngojek ini udah ada orderan, hujan, gerimis, gimana nih? Ada jas hujan? Ada, pakai. Seret, bismillah. Tapi hujan ya Bu, abang punya jas hujannya? Ada. Udah nggak apa-apa bang. Bilang, ini mah orang dapat orderan gerimis, kata bininya. Bukan dapat orderan bang. Iya nih, aduh badan gua agak tapi enak ini. Makanya salaman mulu sama orang BRI, kerjanya begitu. Iya kan? Ihris ala ta'jas. Sudah jalan tak. Ya, jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya bahwa di saat kamu ingin mencapai sesuatu, jangan lengah kalau di tengah jalan itu ada ujian. Ya. Kalau ada ujian itu jangan lengah. Kalau ada tipu daya itu jangan lengah. Apalagi tipu daya karena sanjungan orang. Saya berapa kali dengar itu. Pak Yai, enak ya tinggal di RW kelima, kenapa? Orangnya banyak, kompak. Ini kalau acara pengajian segini banyaknya. Ada tahlilan coba. Kalau ada orang meninggal di RW kita, ada tahlilan. Saya datang itu. Tiba-tiba keluarga yang dari jauh tuh. Oh, Ustadz ini kalau tahlilan kalau di sini begini mulu ya. Ya, alhamdulillah. Ini Pak RW sama Pak RT itu yang membina warganya. Takut juga kan Pak kita. Diangkat oleh pujian, ya. Jangan gampang tergoda, jangan gampang kena tipu muslihat oleh gemerlap dunia. Kalau kata Gus Dur itu kebiare dunia, jangan ya. Itu syair apa? Weton itu apa sih? Syair tanpa weton itu. Ada syair tanpa weton itu, tapi itu terjemahnya itu bahasa Jawa Pak. Kalau yang paham bahasa Jawa itu boleh Bapak dengarkan itu. Jadi uripe itu hidupnya itu gampang menyalahkan orang. Sebenarnya kesalahan itu sumber dari dirinya sendiri. Tapi bahasa Jawa. Jawa yang paham bahasa Jawa itu syair tanpa weton versi Gus Dur itu boleh didengar. Itu nasihat bagus itu. Yang terakhir, sebelum kita berdoa, jamaah sekalian, berdoalah kepada Allah tapi jangan pernah memaksa.
Jangan jangan Allah tuh diatur dengan maunya kita. Kita mengatur Allah melalui rangkaian doa-doa kita. Berdoa tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai terjebak kita dituduh itu curiga dengan Allah karena kita memaksa kalau kita meminta. Ya minta saja dalam kepasrahan, minta kita dalam kata wadu. Ya, mudah-mudahan jamaah semua selalu dalam sehat dan berkah. Ada yang mau tanya sebelum makan lontong sayur? Buat saya yang penting jangan suka bohong. Bohong itu petaka yang paling besar. Ada? Tidak ada ya? Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Fatihah. Nanti kalau mau ngobrol atau mau nanya-nanya sambil menikmati sajian. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa asir rizqana bil khairi quribna wa li syari' abaina wa dahwazana fi din dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firhamhum tahirur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Demikian jamaah, kalau ingin mohon maaf, jangan pernah berbohong ya. Jujurlah karena jujur mata uang yang laku di mana aja dan jangan pernah tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.